Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1116. Sayang, kalau begitu kamu harus bertanya di mana ibumu membelinya. Nyonya Wilson mengerutkan kening dan memandang Hannah, dan bertanya, apakah kamu membeli daging berisi air di pasar gelap? Hannah buru-buru ringkasan. Tidak mungkin. Saya melihat penjual memotong daging babi dengan mata kepala sendiri. Sama sekali tidak ada masalah. Ketika Wendy mendengarnya, dia berkata dengan lemah, bagaimana dengan tepungnya? Mungkinkah ada yang salah dengan tepungnya? Hannah menggelengkan kepalanya lagi. Tidak ada masalah dengan tepung. Kita juga sudah memperkirakannya sejak kemarin. Tidak ada masalah dengan tepung dan tidak ada masalah dengan daging babi. Mungkinkah masalahnya terletak pada daun bawang? Memikirkan hal ini, Hannah tidak tahan untuk berkata, pasti ada yang salah dengan daun bawang. Mungkin ada residu spesifik. Nyonya Wilson mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin ada masalah dengan daun bawang yang baru dipotong. Kita juga sudah membersihkannya, bahkan jika ada residu pestisida, akan hilang setelah dicuci bersih. Harold berkata, saya mencucinya dengan baik. Saya mencucinya satu persatu. Keluarga Wilson berkomentar dan berspekulasi beberapa kali. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Mereka hanya bisa menatap kosong. Dokter berkata tanpa daya, jika kalian tidak dapat mengetahui apa itu, kalian hanya bisa menahan rasa sakit dan tidak nyaman sementara waktu. Kami akan mengirimkan sampel darah dan sekresi kalian ke laboratorium untuk pengujian. Setelah hasil tes keluar, kami akan mengetahui apa alasannya. Nyonya Wilson mengangguk lemah dan berkata, semoga bisa cepat. Setelah menunggu sekitar 1 jam, dokter datang dengan beberapa lembar tes di tangan. Begitu dia memasuki pintu, dokter berkata kepada semua orang, hasil tes kalian sudah keluar. Kalian berlima diracuni oleh bakung, dan dosis keracunannya cukup tinggi. Apa yang terjadi? Apakah kalian menanam banyak bakung di rumah? Mendengar ini, Nyonya Wilson tercengang dan bertanya sambil terkekeh, keracunan bunga bakung. Apa itu? Staf medis berkata dengan ringan. Dafodil adalah sejenis tanaman. Sering digunakan sebagai tanaman hias. Ketika tidak mekar, terlihat seperti daun bawang. Banyak orang yang tidak sengaja bersandar setiap tahun. Dengan demikian, staf medis juga mengeluarkan ponsel mereka, mencari gambar bunga bakung, dan menyerahkannya kepada Nyonya Wilson. Tidak, ini dia. Ketika Nyonya Wilson melihat gambar bunga bakung, wajahnya berubah menjadi hijau. Dan tangannya gemetar ketika dia berkata, ini, bukankah ini daun bawang yang ditanam keluarga Charlie hari ini? Ternyata bunga bakung. Omong-omong, Nyonya Wilson tidak sabar melihat ke langit dan memarahi. Charlie, kamu sangat beracun. Bagaimana bisa ada iblis seperti kamu di dunia ini? Dokter bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Apakah seseorang mencoba meracuni kalian? Jika seseorang meracuni kalian, harus segera menelepon polisi. Harold segera marah-marah. Nenek, telepon polisi. Hubungi polisi sekarang. Panggil polisi untuk menangkap Charlie. Nyonya Wilson juga marah. Dia segera mengeluarkan ponselnya. Menekan 110 dengan gemetar. Lalu menunggu tersambung. Setelah panggilan tersambung, operator langsung bertanya. Halo, ini call center. Masalah apa yang ingin Anda laporkan pada polisi? Nyonya Wilson segera berkata, kami 5 orang sekeluarga diracun. Anda harus membantu kami menegakkan kedamaian dan menangkap pemandangan itu. Ketika operator mendengar ini, dia segera menjadi gugup dan berkata, bagaimana masalahnya? Bisakah Anda memberitahu kami secara detail? Nyonya Wilson berkata, ada bajingan bernama Charlie, yang tinggal di Villa Elite Thompson A05. Bajingan ini menanam bunga bakung di rumahnya dan dia membayangkan pura itu daun bawang. Saya memotong bakungnya tadi sakit, dan pulang ke rumah untuk membuat pangsit. Setelah makan, seluruh keluarga kami keracunan. Kami sekarang terbaring di rumah sakit. Anda harus berlaku adil untuk kami. Bab 1117. Operator bertanya dengan heran. Apakah Anda yang berlari ke halaman orang lain dan memotong bunga bakung yang ditanam oleh orang lain? Ya, Nyonya Wilson berseru.
Dia menanam bunga bakung di depan pagar. Saya pikir itu daun bawang. Jadi saya memotong beberapa genggam daun bawang dan pulang ke sampingnya. Dan kemudian kami keracunan. Menurutmu, ini kejahatan, bukan? Operator itu berkata tanpa daya. Maaf, Bu. Tidak ada peraturan dalam undang-undang kami yang melarang setiap warga negara menanam bunga bakung di pekarangan mereka sendiri. Jadi sama sekali tidak ada masalah bagi seseorang yang menanam bunga bakung di rumahnya. Intinya adalah, mengapa Anda pergi ke halaman orang lain dan memotong bakung orang lain untuk dimakan karena Anda mengira itu daun bawang? Kamu Beasia mencurigakan secara ilegal membobol rumah dan mencuri milik orang lain. Apa-apaan ini? Nyonya Wilson bertanya dengan marah. Saya sekarang terbaring di rumah sakit karena keracunan. Dan saya mengira melakukan kejahatan. Operator bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika seseorang datang ke rumah Anda, mencuri mobil Anda, dan kemudian pencuri itu meninggal dalam kecelakaan mobil, bisakah dia juga menuntut Anda karena suatu masalah pada mobil Anda? Ini, Nyonya Wilson menjawab beberapa saat. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada pelanggaran hukum oleh Charlie yang menanam bunga bakung di rumahnya. Masalahnya adalah dia tidak bisa pergi ke rumah orang lain untuk mencuri bunga bakung. Rupanya Charlie sudah menyiapkan rencana ini. Dia sengaja menanam bunga bakung yang tampak seperti daun bawang di halaman. Kemudian dengan sengaja menggoda dirinya untuk memotongnya. Dan dia tidak perlu bertanggung jawab. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson merasakan kebencian di dalam hatinya. Bukankah ini menjelaskan bahwa Charlie orang yang kejam? Selain itu, keluarga 5 orang ini pergi ke rumah sakit. Mereka semua menderita diare yang bodoh ini. Dan mereka sama sekali tidak ada cara untuk membalasnya. Anak ini benar-benar bajingan. Dokter juga mengerti apa yang sedang terjadi. Membuatnya sangat memandang rendah keluarga 5 orang ini. Dia tidak pernah menyangka keluarga ini mencuri bakung tetangganya, lalu keracunan mereka dan dirawat di rumah sakit setelah mengira itu daun bawang. Jadi, dia berkata dengan ringan, "Baiklah, saya akan menjelaskan situasi Anda saat ini. Karena saya sudah mencuci perut Anda, jadi Anda sudah tidak memiliki masalah besar lagi. Tetapi racun dafodil bekerja dalam darah, jadi kami perlu memberi Anda cairan untuk menetralisir racun dalam darah Anda." Ketika Nyonya Wilson mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Oke, tolong beri kami obat dengan cepat. Gunakan obat terbaik, dan jangan asal-asalan pada kami." Staf medis melirik Nyonya Wilson dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, rumah sakit kami memiliki reputasi nagus. Obatnya keras, dan tidak akan menyebabkan hal buruk." Nyonya Wilson menghela nafas lega. "Itu bagus, itu bagus." Namun, pada saat ini, seorang staf medis datang dan mengirim daftar ke dokter. Dokter mengambil laporan tes, segera mengerutkan kening, dan bertanya, "Siapa Hannah?" Mendengar ini, keluarga Wilson tertegun sejenak, dan kemudian Hannah bertanya dengan curiga, ada apa?" Dokter memandang Hannah dan berkata dengan serius, "Kami akan menggunakan obat-obatan untuk mensintesis narsisis di tubuh Anda. Jadi saya ingin menjelaskan kepada Anda secara rinci tentang penggunaan obat-obatan dan efek berikutnya. Karena Anda ibu hamil tingkat lanjut. Ibu hamil harus memiliki kontrol yang ketat terhadap dosis obat, agar tidak memberi efek teratogenik pada anak kandung Anda. Jadi kami hanya dapat memberi Anda dosis obat yang sangat kecil, sehingga kecepatan pemulihan Anda akan lebih lambat dari yang lain." Apa-apaan ini? Ibu hamil usia lanjut. Bab 1118. Kata-kata ini seumpama sebuah batu yang dilemparkan ke udara yang tenang yang menyebabkan ribuan gelombang. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Wilson tercengang. Hannah hamil. Apa yang terjadi di sini? Di antara 4 anggota keluarga Wilson, yang paling mengejutkan adalah Christopher. Dia tahu betul dia baru bersama Hannah sejak 2 hari yang lalu. Sebelum itu, keduanya berpisah dalam waktu yang lama. Selama waktu itu, Hannah berada di tambang batu bara, jadi dia tidak bisa bertemu dengannya sama sekali. Apalagi Christopher masih ingat satu detail. Ketika Hannah akan menipu Elaine, kebetulan Hannah sedang menstruasi. Dia mengeluh padanya, menstruasinya akan datang terlambat, dan dia harus menyiapkan kondom ketika siap untuk memulai.
Ini membuktikan bahwa pada saat dia menghilang, dia tidak hamil. Jadi dia sudah hamil sekarang. Apa ini membuktikan? Ini membuktikan bahwa kehamilannya terjadi selama dia menghilang. Dengan kata lain, wanita tak tahu malu ini tidur dengan pria lain di tambang batu bara. Nyonya Wilson segera mengetahui apa yang salah. Hana sendiri bagai sambaran petir, dan pingsan dalam sekejap, seolah-olah semua tulangnya telah diambil, dan berubah menjadi lumpur. Mulutnya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan, dan dia berkata tanpa sadar, "Kehamilan apa? Aku sudah sangat tua. Bagaimana aku bisa hamil? Kamu adalah staf medis. Ini omong kosong. Kamu memfitnah, menyebarkan desas-desus." Ketika dokter mendengar ini, dia segera berkata dengan sedikit kesal, "Nona Ratu, apa maksud Anda kami menyebarkan desas-desus? Laporan tes darah di tangan saya tertulis dengan jelas, progesteron Anda sangat tinggi. Menurut kesimpulan numerik, Anda telah hamil sekitar 2 bulan, dan janin akan segera terbentuk." Hana tahu hal semacam ini dengan sangat baik, namun dia tidak mau mengakuinya. Bagaimana suaminya akan melihatnya? Bagaimana ibu mertuanya melihatnya? Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Jadi Hana memutuskan untuk tidak mengakui. Jadi dia menatap dokter dan memelotot dengan marah. "Kamu kentut. Tidak mungkin wanita seusiaku hamil. Kamu pasti salah hamil." Dokter berkata dengan wajah gelap. "Dalam keadaan normal, tidak mudah bagi Anda untuk hamil di usia ini. Tetapi jika Anda melakukannya sering dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan kehamilan menjadi besar. Dalam dunia kebidanan juga sangat umum kehamilan di usia 50-an, dan bisa memiliki persalinan normal." Hana tidak berani membiarkan staf medis terus berbicara. Dia marah-marah. "Diam, Anda dokter gadungan. Jika Anda masih terus berbicara, saya akan memanggil polisi dan menangkap Anda." "Saya ulangi, saya tidak hamil." Dokter menjadi marah, mengeluarkan laporan itu, dan berkata demi kata, "Apakah Anda berpikir mulut Anda dapat membantah hasil tes laboratorium kami? Hasilnya sangat jelas, menyatakan Anda, Hana, hamil. Tetapi untuk kebaikan Anda sendiri, saya dengan hormat mengingatkan Anda untuk tidak mengonsumsi obat-obatan dalam dosis besar untuk kebaikan Anda sendiri. Anda jangan menghina saya seperti ini lagi." Christopher berjuang untuk bangun, mengambil hasil tes itu dari tangan dokter, melihat dari dekat, dan dia gemetar menahan emosi. Melihat ekspresi Christopher yang sangat jelek, Nyonya Wilson berseru, "Nak, benarkah pelacur ini benar-benar hamil?" Bab 1119. Mendengar pertanyaan Nyonya Wilson, Christopher melihat isi hasil tes dan mengangguk dengan wajah gelap dan gigi terkatup. Melihat dia mengangguk, Nyonya Wilson segera merasakan sakit parah di hatinya. Dia mengulurkan tangannya memegangi dadanya, dan berteriak. Harold dan Wendy sama-sama sangat malu saat ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia adalah ibunya sendiri, dan dia tidak bisa berbicara karena masih muda. Pada saat ini, Christopher menyeringai, matanya merah, dan dia menyorot Hana dengan tatapan membunuh. Dia membentak, "Pelacur, apakah kamu tidur dengan pria lain di tambang batu bara? Kamu tidur dengan siapa?" Hana membeku. Dia sudah membuat janji dengan dokter kebidanan dan kandungan untuk datang pada hari Senin untuk operasi aborsi. Setelah operasi selesai, tidak ada yang akan tahu dia hamil. Tapi yang tidak disangkanya, dia akan masuk rumah sakit karena makan pangsit. Lalu darahnya diperiksa. Indikator tanda kehamilan sudah sangat jelas. Dengan tes darah bisa terdeteksi. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan memakan pangsit yang dibuat wanita tua itu. Namun, sekarang setelah semuanya terungkap, dia hanya bisa menjelaskan untuk memaafkan dirinya sendiri. Dia langsung menangis dan berkata, "Christopher, dengarkan penjelasanku. Christopher, aku juga mengalami kesulitan. Jelaskan ibumu." "Aku tidak mau mendengarnya." Christopher berseru histeris dan mengutuk. "Dasar wanita jalang tidak tahu malu. Beraninya kamu menyelingkuhi aku, tidur dengan pria lain, dan hamil dari benih pembohong pria lain. Aku akan membunuhmu." Sambil berbicara, Christopher mendekati Hana, menjambak rambutnya, dan menamparnya dengan kekuatan.
Suara terdengar jelas beberapa kali. Hana meraung kesakitan. Christopher, dengarkan penjelasanku. Aku terpaksa. Aku tidak berdaya. Jelaskan. Apalagi yang harus dijelaskan? Kamu benar-benar pelacur. Aku akan membunuhmu. Nyonya Wilson sangat marah. Matanya penuh amarah. Dan tangannya gemetar panik. Keluarga malang. Keluarga malang. Hana jalang. Sebagai seorang wanita, kamu melakukan hal yang tidak tahu malu. Menodai reputasi keluarga Wilson. Kamu membuat malu keluarga Wilson. Kamu pelacur harus berada di kandang babi. Pergilah ke neraka. Wanita tua itu memarahi dan mengutuk. Dan mengingati Hana dengan kata-kata paling kejam di dunia. Ditambah lagi dengan beberapa pukulan Christopher. Meskipun tubuh Christopher masih sangat lemah saat ini, diselingkuhi adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung semua pria. Masih menyimpan potensi energi kemarahan di hatinya. Dia meledak tiba-tiba. Dia memukul Hana lagi dan ikut berteriak. Tapi sebelum Hana meminta belas kasihan, Nyonya Wilson sudah mengambil sapu di bangsal dan memukul Hana. Wanita tua itu bangga dengan seluruh hidupnya dan membenci orang lain karena mempermalukan keluarga Wilson. Sekarang cucu perempuan tertuanya kembali dengan membawa benih pembohong dari luar. Bagaimana dia bisa bertahan? Bab 1120. Selain itu, dirinya sudah tua. Pikirannya bukan hanya feodal, tetapi juga ketinggalan zaman. Menurut pendapatnya, Hana, wanita jalang yang tak tahu malu dan sulit diatur, harus dibunuh untuk memberi contoh. Melihat Christopher dan Nyonya Wilson memukuli Hana bersama-sama, dokter wanita itu ketakutan melihat pemandangan ini. Dia terus berteriak dari samping, "Kalian berhenti. Jika tidak berhenti, aku akan memanggil polisi." Melihat keduanya bergeming dan terus memukuli Hana, dokter wanita itu hanya bisa menoleh untuk melihat Wendy dan Harold yang berada di samping, dan berkata, "Kalian berdua tolong bantu. Kalian tidak bisa hanya melihat ibu kalian memukul, kan?" Keduanya hanya menonton dari pinggir lapangan. Bahkan ada sedikit kemarahan di hati mereka. Dalam keadaan normal, tidak mungkin melihat ibu berdetak. Bahkan jika keluarga berkonflik, mereka berdua akan tampil sebagai anak-anak untuk berdamai. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Mereka juga merasa sangat malu karena ibu mereka hamil anak orang lain setelah hilang begitu lama. Sebagian besar anak-anak zaman sekarang lebih egois, dan dalam banyak kasus mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Sering ada laporan di TV tentang orang tua yang sedang hamil dan ingin memiliki bayi. Mereka, anak-anak yang sudah dewasa, tidak setuju dan menentang kemauan orang tuanya. Wendy dan Harold adalah anak-anak yang egois. Ketika Hana membuat mereka malu, mereka tidak peduli kesulitan apa yang dialami Hana atau mengirimkan apa yang telah dia alami. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka hamil dari laki-laki lain, dan mereka merasa malu. Hana memukul dengan keras saat ini. Tubuhnya sakit tanpa henti. Dia menahan rasa sakit dari pukulan Nyonya Wilson dan Christopher, sambil menatap mata putra dan putrinya. Betapa sakit hatinya, melihat mata dingin anak-anaknya tertangkap. Hati Hana runtuh saat ini. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan tiba-tiba mendorong dua orang yang memukulnya. Lalu dia meraung, "Cukup. Memang kenapa kalau aku tidur dengan seseorang? Kalian pikir aku senang melakukannya? Ini semua karena Charlie. Aku hanya seorang wanita lemah, di tempat yang kasar ditambang batu bara. Saya tidak bisa makan cukup, tidak memakai pakaian hangat, tidak cukup tidur setiap hari, dan saya harus melakukan pekerjaan fisik yang berat dan menggemukkan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa saya bersedia menderita seperti itu?" Berbicara tentang ini, Hana sangat emosional dan berkata dengan histeris, "Jika saya tidak setuju dengan pengawas itu dan tidur dengannya, saya mungkin tidak hidup sekarang, dan saya mungkin sudah mati di tambang itu. Tapi coba kalian pikir, kenapa aku berakhir seperti ini? Bukankah itu juga untuk keluarga ini?" Setelah berbicara, dia memandang Christopher dan memarahi. "Christopher, kamu tidak memiliki hati nurani. Ketika kamu ingin membujuk Elaine, bukankah kamu ingin mendapatkan lebih banyak uang untuk keluarga? Bukankah aku sudah berusaha memberi keluarga ini kesempatan tinggal di Villa Elite Thompson? Apa hasilnya?
Saya berkorban begitu banyak untuk keluarga ini. Tetapi sekarang kalian aniaya saya. Apakah kalian masih manusia? Kamu bajingan kejam masih tega memukulku. Coba temui Charlie kalau kamu punya kemampuan. Kemarahan, keluhan, ketakutan, semua jenis pikiran muncul di ingatan. Hana sudah tidak tahan lagi. Dia meledak dan mengejutkan segalanya. Dia merasa bahwa dia adalah korban. Jadi mengapa dia harus diperlakukan tidak adil? Mengapa? Namun, Nyonya Wilson dan Christopher sama sekali tidak menghiraukan penjelasan Hana. Bagi mereka, tidak peduli apa tujuan Hana, atau jenis kompilasi apa yang dia rasakan, penghinaan yang dibawa ke keluarga Wilson tidak dapat dimaafkan. Ketika Christopher memikirkan Hana berselingkuh, dia membayangkan mungkin saja Hana berselingkuh lebih dari satu. Dia jatuh dalam kemarahan yang meluap-luap. Nyonya Wilson merasa bahwa Hana membuat malu keluarga Wilson, dan dia tidak bisa dibiarkan hidup. Bagaimana dia bisa mendengarkan penjelasannya? Jadi, Nyonya Wilson berseru, "Kamu jalang masih meneriaki kami di sini. Tahukah kamu bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesucian?" Christopher juga mengambil kata-kata itu, melihatnya dan meraung marah. "Hana, kamu seharusnya lebih baik mati di tambang batu bara itu. Setidaknya kamu bisa menjaga kesucianmu sampai mati. Bagaimana kamu bisa memiliki rasa hormat untuk hidup dengan benih pembohong itu sekarang? Kamu sebaiknya melompat dari lantai atas ini dan mati." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.